Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk materi pagi ini adalah aritmetika sosial dengan submateri untung, rugi, dan diskon. Nah, itu lihat anak-anak, itu adalah gambaran suasana di pasar ya. Dengan berbagai macam dagangannya itu anak-anak, antara penjual dengan pembeli itu ya. Apa yang dimaksud dengan harga pembelian? Harga pembelian adalah harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya, atau jumlah uang yang dibayarkan saat membeli barang. Perhatikan gambar di bawah itu anak-anak, itu ada transaksi pembayaran antara penjual dengan pembeli itu ya, dengan membayar uang. Kemudian apa yang dimaksud dengan harga penjualan? Harga penjualan adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Contoh, 1. Harga sebuah buku tulis Rp4.000. 2. Harga 1 bolpoin Rp2.000. Apa yang dimaksud dengan untung atau rugi? Untung atau laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Atau untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Contoh soal, perhatikan anak-anak. Bu Ani membeli 1 lusin pensil dengan harga Rp18.000. Kemudian dijual dengan harga Rp2.000 per buah. Berapa rupiah untungnya? Penyelesaiannya, tulis dulu harga pembelian Rp18.000. Kemudian harga penjualan. Nah, karena tadi 1 lusin itu kan sama dengan 12 buah, Nana. Sehingga harga penjualannya 2.000 dikalikan 12 ya, sama dengan Rp24.000. Sehingga untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sama dengan Rp24.000 dikurangi Rp18.000, hasilnya Rp6.000. Jadi Bu Ani mendapat untung atau laba Rp6.000. Untuk berikutnya, apa yang dimaksud dengan rugi? Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Contoh soal anak-anak, perhatikan itu. Pak Amir membeli sebuah motor 10 juta rupiah. 1 tahun kemudian motor tersebut dijual dengan harga Rp8.600.000. Berapa rupiah ruginya? Penyelesaian, ditulis dulu harga pembelian 10 juta rupiah. Harga penjualan Rp8.600.000. Rugi sama dengan harga beli kurangi harga jual, atau sama dengan 10 juta rupiah dikurangi Rp8.600.000, hasilnya adalah Rp1.400.000. Jadi Pak Amir mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000. Dilanjut ke menentukan persentase untung atau rugi. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan
dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurangi HB dibagi HB kali 100%. Di mana PU sama dengan persentase keuntungan, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Contoh, Pak Ade membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 bulan, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Ade. Penyelesaian. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sama dengan 4.200.000 rupiah dikurangi 4 juta rupiah. Hasilnya adalah 200.000 rupiah. Persentase keuntungan sama dengan HJ dikurangi HB dibagi HB kali 100%. Sama dengan 200.000 rupiah dibagi 4 juta kali 100%. Masing-masing dibagi 100.000 itu anak-anak. 200.000 dibagi 100.000 kan 2. Kemudian kalau 4 juta dibagi 100.000 hasilnya 40 ya. Jadi 2 kali 100 kan 200 dibagi 40 jadi hasilnya 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Ade adalah 5%. Kemudian persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan HB dikurangi HJ dibagi HB kali 100%. Untuk PR-nya itu sama dengan persentase kerugian, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Contoh, Pak Budi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, terpaksa tanah tersebut dijual dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung Pak Budi. Penyelesaiannya, rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Tadi itu 40 juta dikurangi 38 juta sama dengan 2 juta ya anak-anak. Sehingga persentase keuntungan sama dengan HB dikurangi HJ per HB kali 100%. Tadi sama dengan 2 juta dibagi 40 juta kali 100%. Supaya mudah menghitung, masing-masing dibagi 1 juta anak-anak. 2 juta dibagi 1 juta kan 2. 40 juta dibagi 1 juta 40. Sehingga hasilnya 2 per 40 kali 100% atau 2 kali 100, 200 dibagi 40, hasilnya 5%. Jadi persentase kerugian yang diperoleh Pak Budi adalah 5%. Nah, sebagai catatan ya Nana, jika HB menyatakan harga beli suatu barang oleh penjual atau modal, sedangkan HJ menyatakan harga jual suatu barang oleh penjual. Pada kondisi berikut, A, jika harga jual kurang dari harga beli disebut rugi. Yang B, jika harga jual lebih besar dari harga beli disebut untung. Yang C, jika harga jual sama dengan harga beli disebut impas atau kembali modal. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan diskon ya anak-anak? Kalian sering mendengar kata diskon dan mungkin sudah pernah mempraktekannya ya. Kalau menjelang lebaran atau tidak lebaran juga banyak diskon ya anak-anak. Nah sekarang begini, diskon atau rabat artinya potongan harga yang diberikan pada pembeli dari suatu toko tertentu.
Contoh, harga satu pasang pakaian wanita Rp90.000. Karena ada obral besar, setiap pembeli mendapat diskon 25%. Berapa pembeli harus membayar untuk satu pasang pakaian wanita tersebut? Penyelesaiannya, harga satu pasang pakaian wanita Rp90.000. Besar diskon 25%. Dihitung dulu diskonnya anak-anak. Jadi besar diskonnya dihitung ya, diskon sama dengan 25% kali harga jual. Atau bisa ditulis 25/100 kali 90.000. Sama dengan masing-masing dibagi 100 ya. 9.000 dibagi 100, 900. Dikalikan 25. Jadi hasilnya adalah 22.500. Itu jadi besar diskonnya 22.500. Maka yang harus dibayar oleh pembeli sama dengan Rp90.000 dikurangi Rp22.500 sama dengan Rp67.500. Contoh yang berikutnya, toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga Rp96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian 25%. Berapa harga pembelian selembar kain batik? Penyelesaian. Dalam persen, harga pembelian sebagai kondisi awal perdagangan dapat dinyatakan 100%. Harga penjualan dalam persen sama dengan harga pembelian dikurangi rugi. Sama dengan 100% dikurangi 25% sama dengan 75%. Nah, dihitung 75% dari harga pembelian Rp96.000. Jadi 1% harga pembelian sama dengan Rp96.000 dibagi 75. Harga pembelian seluruhnya kan 100%. Sehingga sama dengan 100 kali 96.000 dibagi 75 sama dengan Rp128.000. Harga pembelian selembar kain sama dengan Rp128.000 dibagi 2 sama dengan Rp64.000. Jadi harga pembelian selembar kain batik adalah Rp64.000. Untuk selanjutnya adalah tugas mandiri yang kalian kerjakan anak-anak ya. Silakan, ini ada 3 macam soal. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian lengkap dengan caranya, gitu ya. Ya, sekian untuk materi pagi hari ini. Semoga kalian mengerti. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.